Konsep dari Bapa, begitu besar kasihnya kepada dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan menganugerahkan anaknya yang tumbal. Konsep dari Bapa, begitu besar kasihnya kepada dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, bukan menganugerahkan anaknya yang tumbal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati di dalam dosa. Nah sekarang, kalau percaya kepada Yesus, berarti harus percaya kepada lisan Yesus. Harus percaya kepada pengakuan Yesus. Harus percaya kepada pengajaran Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Apa yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya terkait dengan siapa dirinya? Yesus ada pada ending pengajaran kepada murid-muridnya bahwa dia adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya dia utusan Tuhan, maka dia akan mati di dalam dosanya. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang Bapak posisinya di mana? Bapak percaya kepada Yesus itu di mulut. Tetapi faktanya pengakuan Yesus sebagai utusan Tuhan, Bapak tidak percaya. Bapak malah percaya kepada oknum lain di luar Yesus yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yang datang dalam rupa manusia. Mati untuk menembus manusia. Mati untuk menyelamatkan manusia. Sementara itu bukan pengajaran Yesus. Jadi percaya kepada Pak Jokowi, harus percaya kepada ucapan yang keluar dari mulut Pak Jokowi. Jangan percaya kepada mulut orang lain yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah wali Tuhan. Pak Jokowi itu adalah pastor. Pak Jokowi itu adalah ulama. Jangan percaya kepada orang lain, tapi percayalah kepada apa yang keluar dari mulut Pak Jokowi. Baru dikatakan percaya kepada Jokowi kalau apa yang keluar dari mulutnya kita percayai. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kita harus percaya. Oh, Yesus ini ternyata bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara yang dikatakan Tuhan, Mazmur 33 nomor 9, Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur. Percayailah dia bahwa dia hanya utusan. Seperti itu, Pak Marbun. Silakan. Bagaimana? Ya, kita harus percaya kepada Yesus, Pak. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Jangan percaya kepada iman buta yang berdasarkan kepada pengakuan orang-orang lain. Ya kita percaya sama Yesus, percaya pengajarannya, percaya kalau mujizat-mujizatnya, percaya segala apa yang dia perbuat kepada orang yang sakit, orang buta banyak disembuhkan. Ya kita percaya itu. Karena melalui roh dia dikuatkan untuk memberi mujizat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Iya. Berarti dia diberi kekuatan, Pak. Ya diberi. Kita sepakat, tak? Oke. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Karena dia dihadirkan ke dunia dari Roh Kudus. Iya. Berarti dia bukan Tuhan, kan? Dia Tuhan. Iya, sebenarnya bagaimana ya? Kalau Allah langsung Tuhan langsung turun, kalau Tuhan langsung turun ke bumi ini, itu sudah habis cerita. Oke, berarti menurut Bapak yang turun ke bumi ini adalah Tuhan, tapi mengambil rupa manusia. Iya, Tuhan yang menjadi Yesus menjadi manusia. Oke. Tuhan yang menjadi Yesus. Sekarang ada nggak pengakuan Yesus demikian adanya? Ada, akulah Tuhan Allahmu. Banyak. Mana? Coba tunjukkan. Di mana itu? Saya tidak ada Biblia. Akulah Tuhan Allahmu.
barang siapa yang mau, siapa yang ingin apa ya, siapa yang ingin kepada Bapa harus melalui aku. Berarti Anda yang ingin dituju, bukan kepada Yesus. Berarti dia bukan Tuhan, Pak. Barang siapa ingin sampai ke puncak Gunung Bromo, maka dia harus melalui Mbah Marijan. Bukan berarti Mbah Marijan itu adalah Gunung Bromo. Tidak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo kalau tidak melalui Mbah Marijan. Karena Tuhan selalu intens komunikasinya kepada Tuhan. Dia tidak bisa mengklaim dirinya sendiri. Harus maksudnya apapun jadi klaim Yesus bahwa dia adalah anak manusia itu salah. Tidak. Nah, kalau begitu kenapa dia Anda Tuhankan? Sementara Yesus mengatakan aku anak manusia. Yang mana yang benar? Iman Anda atau pengakuan Yesus? Karena hadirat Allah sudah hadir ke dalam dirinya melalui Roh Kudus yang kami percayai, yang lahir dari Bunda Maria. Berarti itu iman Anda, bukan pengajaran Yesus. Sementara hidup kekal itu yang melalui pengajaran Yesus, bukan iman Anda yang menjadi patokan. Yesus yang menjadi patokan, Pak. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 12, Yohanes 14, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus pernah melakukan penyembahan, prosesi ibadah di mana dia mempertuhankan dirinya sendiri? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti jangan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku di dalam Yohanes 10 nomor 27. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau pengikut Yesus dikatakan oleh Yesus mendengarkan Yesus, berarti menuhankan Yesus itu harus berdasar terhadap pendengaran kita terhadap ucapan Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan sembahlah aku? Nggak ada. Kenapa disembah? Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus takbir, Yesus berdiri, Yesus sujud, menyembah kepada Tuhan Bapa. Ya, ikuti. Kenapa justru saudara saya, Bapak Marbun, menyembah Yesus, mengikuti orang Majusi, mengikuti orang-orang Roma? Kami tidak menyembah Yesus, kami menghormati, kami mencintai, kami menyayangi pengorbanannya di kayu salib karena keselamatan. Buktinya, kami diajari cinta kasih, diajari saling berbagi, menolong dan segala macam hal-hal baiklah tentunya. 10 perintah itu. 10 tahun. Boleh bisa kita buktikan, Pak? Satu aja. Apa itu? Kasih. Kasih? Ya. Apa kasih itu menurut Bapak? Kasih kepada anak dulu. Kasih kepada anak Anda dulu. Jangan ke orang lain dulu. Ya. Kasih kepada anak itu Anda. Bagaimana saya mencintai anak saya sendiri, karena saya tahu itu darah daging saya. Bagaimana saya hanya sebatas di dunia saja? Cintanya itu hanya di dunia? Ya, karena saya masih di dunia, namun dalam perkembangannya saya akan mengajarkan dia di samping dia belajar di gereja, saya juga akan mendidik dia bagaimana mengimani imannya yang benar. Ya, oke. Baik, mari kita uji, Pak. Kasih yang Anda maksud adalah mendidik, menyayangi, mengasihi anak Anda. Mari kita pola ini, kita poles pengakuan Bapak untuk membuktikan kasih apa yang Anda sampaikan. Apakah seperti itu yang disebut kasih? Yesus mengatakan, Yesus juga sebagai kasih, karena dia banyak memberikan hal-hal baik dan mujizat. Itu adalah kasih. Baik, mari kita uji, Pak. Yesus mengatakan begini di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa, ini pengakuan Yesus nih, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, maka dia akan menempati tempat terendah
terhina di dalam kerajaan langit. Sekarang, apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk taat kepada hukum Taurat? Apakah Anda mengajarkan anak Anda ibadah hari Sabat, Sabtu? Apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk kemudian jangan makan babi? Apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Abraham? Ingat, Saya mengajarkan Taurat karena Taurat itu benar adanya. oke, berarti Anda tidak mengajarkan anak Anda untuk kemudian membatalkan hukum-hukum Taurat, betul? Betul? Apakah babi menurut keluarga Anda masih enggak makan? Kami makan.